silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 ingin mempresentasikan PowerPoint, yaitu tim prosedur survei kebocoran. Di sini kami ada berempat. Yang pertama yaitu Baharudin Hayo, kedua Rahmawati saya sendiri, ketiga Rahmat Rahmatullah, keempat Rusman Sahrial. Tujuan dari kegiatan ini, kami dari tim tangkap ini membuat prosedur survei kebocoran di pilot area, ingin dari proyek Kawasaki ini ingin membantu PDN Kota Makassar untuk menurunkan tingkat kehilangan air. Adapun langkah-langkah yang kami perlu siapkan dalam tim tanggap ini, yaitu mempersiapkan peta jaringan pada pilot area yang ingin dituju. Pertama-tama yaitu peta jaringan, diameter pipa distribusi, jumlah pelanggan, posisi gate valve, tabel kelengkapan data pada pilot area. Di sini kami mengambil sampel pada pilot area, yaitu BPH, Gria Fajarmas, dan Gerhana Gria PA3, yaitu Geraha Lestari. Di sini pada tiga pilot area ini yang perlu kita ketahui yaitu sumber air, input output, jumlah pelanggan aktif non aktif, panjang pipa distribusi. Di sini terdapat diameter 25, 50, 75, 100, 150 dan 400. Dan terdapat gate valve pada pilot area ini. Yang harus kita ketahui itu diameter berapa dan kondisi gate valve pada lokasi pilot area. Di sini ditampilkan peta pilot area pertama, yaitu di Bumi Permata Hijau. Pada nampak wilayah garis merah itu berarti kita telah mengisolasi. Selanjutnya pada pilot area 2, yaitu pada Gria Fajarmas, nampak wilayah juga sudah terisolasi. Pada pilot area 3 Geraha Lestari, kami juga telah mengisolasi. Pada pilot area ya, di sini kita yang ingin kita survei itu, kita membutuhkan leader, pemimpin. Mengapa kita membutuhkan leader? Agar tim ini bisa terkontrol dengan baik. Nah, di sini nampak pada pilot area kita telah membentuk leader 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membentuk kelompok tim regu berdasarkan maps yang telah dibagi. Kami bagi menjadi beberapa tugas tim survei. Tugasnya itu survei kebocoran, pencatatan kebocoran, keamanan tim survei apabila diperlukan, dan leader. Di sini wajib untuk leader. Survei dilaksanakan 2 kali, yaitu survei pertama dan kedua. Survei pertama itu bertujuan di sini kita melakukan screening pada pilot area yang kita curigai ada indikasi kebocoran. Survei kedua di sini tujuannya untuk memastikan titik kebocoran secara lebih konkret. Artinya kita sudah meyakinkan kalau ini betul ada bocor dengan menggunakan alat yang lebih bagus, yaitu water leak detector dan listening stick. Di sini kita jadi catatan survei kedua itu menentukan pinpoint dari survei pertama. Selanjutnya langkah
fase berikutnya itu menentukan waktu untuk pelaksanaan survei kebocoran dan jadwal tim survei. Di sini jadwal kegiatan samplingnya kita lakukan kita mengambil sampling ini pada 2023. Uraian kegiatannya ada 6. Pada pertama itu estimasinya 1-3 hari, survei 1-4 hari. Survei pertama itu 1-4 hari, kedua 1-5 hari, survei malam hari 1-2 hari. Merekap hasil kebocoran itu 1-2 hari dan melaporkan hasil kebocoran itu ada 1-3 hari. Yang menjadi catatan, jadwal ini fleksibel untuk teman-teman yang ada di DMA. Oke, selanjutnya adalah mempersiapkan formulir isian dalam pelaksanaan pencarian kebocoran. Di sini ditampilkan format isian seperti yang ditampilkan di atas. Selanjutnya, hasil dari pencarian kebocoran diisi seperti yang tampak pada formulir di atas. Misalnya HTO itu suaranya 1 mengindikasikan dia suara lemah. Demikian juga indikasi yang dikirim oleh listening stick. Seperti dalam catatan kesimpulan dari kedua pencarian alat kebocoran baik HTO maupun listening stick, ada kebocoran terdengar lemah serta tidak jelas titiknya, maka dianjurkan untuk melakukan survei ketiga atau survei malam hari. Ini adalah contoh alat-alat pencarian kebocoran HTO yang telah dijelaskan oleh kelompok setelahnya. Dalam catatan peta di lapangan, kami untuk suara kosong berarti tidak ada kebocoran di rumah tersebut. Sedangkan 1 masih ringan, 2 kemungkinan besar ada kebocoran, dan 3 kemungkinan besar pasti ada kebocoran. Ini adalah contoh survei kedua menggunakan listening stick. Dalam penggunaan listening stick ini tergantung oleh masing-masing personal, karena tidak semua bisa dapat mendengar dari listening stick atau mencoba. Selanjutnya, dari finalisasi survei 1 dan survei kedua, jika diperlukan untuk survei kebocoran malam hari yang apabila ragu di dalamnya, maka kita melakukan survei ketiga atau survei malam hari. Kenapa kita melakukan survei malam hari? Karena rata-rata di Polda Makassar itu tekanannya masih kurang bagus. Sedangkan kalau di malam hari tekanan pasti meningkat. Jadi kemungkinan besar dan suara-suara kebisingan juga berkurang di malam hari. Dari survei malam hari ini catatannya kita yang sudah jelas dan akurat. Jadi dari hasil semua ini, jadi kalau di malam hari itu insya Allah pasti akan kita bisa dapat hasil kebocorannya. Setelah hasil pencarian kebocoran, ini adalah contoh hasil rekap data pencarian kebocoran seperti pada tampak yang di atas ini. Adapun flowchart dari prosedur survei kebocoran ialah mempersiapkan peta, membagi daerah survei, membuat jadwal survei, mempersiapkan alat survei, dan terakhir adalah melaporkan hasil pencarian survei kebocoran. Demikianlah presentasi kami dari tim tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.